Doa Ali Shahab, Aksan Takwin MB. Kalau saja Ali Shahab tidak lancang memasuki rumah Pak Kiai yang hanya perkara ingin mengintip Halimah yang sedang tidur di malam hari. Barangkali nasib Ali Shahab tidak seburuk apa yang ia alami saat ini. Ia adalah lelaki yang ceroboh dan pemberani. Bagaimana tidak? Ia tidak berpikir panjang perihal resiko yang akan dialami. Pak Kiai yang belum tidur belajar ilmu tafsir sebagai persiapan mengajar di esok hari. Mengetahui gerak bunyi langkah Ali Shahab memasuki rumah, pintu depan rumah Pak Kiai memang nyaris tidak pernah dikunci. Wajar saja Ali Shahab bisa seenaknya masuk. Sialnya, malam itu adalah malam yang tidak berpihak pada dirinya. Padahal keinginan ini sudah lama terpendam. Baru berani melakukan, tapi tak juga kesampaian. Pagi yang dingin menyebar rasa malu dan ngilu di dada Ali Shahab. Ia duduk dengan kaki terlipat di tengah lapangan yang dikelilingi para santri. Pak Kiai berjalan pelan-pelan menghampirinya. Tanpa pikir panjang, Pak Kiai langsung meminta kepada salah satu santri untuk mengambilkan gunting. Rambutnya ditebas habis oleh tangan Pak Kiai sendiri. Setelah itu, ia dipulangkan ke rumahnya di Jepara, Jawa Tengah. Tentu hal itu membuat dirinya malu, membuat ia menyesal selama-lamanya. Ali Shahab meminta maaf, tapi sayang, Pak Kiai tidak bisa menerima Ali Shahab sebagai murid dan terus-menerus tinggal di pesantrennya lagi. Pak Kiai berbicara baik-baik kepada orang tua Ali Shahab. Setelah berbicara panjang lebar kepada orang tuanya atas ulah Ali Shahab, Pak Kiai langsung bergegas pulang. Sebab masih banyak urusan pesantren yang tidak bisa ditinggalkan. Pesantren sangat bergantung kepadanya. Wajar saja ia segera mencari generasi yang kelak mampu membantunya, mengurus santri, berdakwah, dan menyebar ilmu-ilmu kebaikan. Jalan satu-satunya adalah Halimah agar lekas menikah, biar pesantren jatuh kepada tangan kerabat, dipegang oleh tangan orang yang tepat. Saya meminta maaf atas kejadian ini, Gus. Bapaknya mengulang kalimat yang sama berkali-kali. Kemudian ia menyalami tangan lembut Pak Kiai. Ia menghantarkan sampai pintu gerbang halaman rumah, melambaikan tangan ketika motor Astrea keluaran tahun 90-an itu melaju secara perlahan. Lamat-lamat, motor Pak Kiai sudah tidak terlihat, hilang dari pandangan. Seketika itu, ibu dan bapaknya meloncat, bergegas masuk rumah. Ia melihat Ali Shahab sedang menyeduh kopi di dapur. Air belum panas, kopi belum diaduk, belum diteguk, napas masih ngos-ngosan. Tapi petir lebih dulu menggelegar dari mulut bapaknya. Ia tersambar, tersentak ketakutan. Suara itu menggelegar sampai beberapa tetangga mengelus dada. Anak setan, kau taruh di mana muka bapakmu nih, ha? Ibu dan bapaknya murka. Berkali-kali ia memaki Ali Shahab, merutuki dengan tamparan berkali-kali ke mukanya. Ali Shahab tersungkur di pojok dapur. Sebelum ia dipulangkan, sebenarnya ia sudah meminta ampun, mengakui kesalahannya. Ia menyesal apa yang ia lakukan. Berdasarkan pengakuannya, ia seperti digerakkan oleh alam bawah sadar, kemudian dihantarkan di depan pintu kamar Halimah. Ya, sebenarnya ia sudah mengakui bahwa dirinya sangat mencintai Halimah. Cinta yang belum tersalurkan, tapi Pak Kiai tetap tidak bisa memaafkan.
Berbulan-bulan Ali Shahab merenungkan nasibnya. Ia sangat menyesal apa yang diperbuat. Selain mempermalukan dirinya sendiri, nama orang tuanya pun jatuh dan hilang kehormatannya. Akhirnya, untuk memperbaiki martabat dan nasib pendidikan Islam bagi dirinya yang lebih baik, menghapus segala kenangan pahit, Ali Shahab kembali daftar menjadi santri di pondok pesantren Salafiyah An-Nur di Surabaya, yang jaraknya 15 km dari pondok pesantren sebelumnya, Ar-Rahman. Di sini Ali Shahab memperbaiki hidupnya, menebus kesalahan kepada orang tuanya. Tahukah kau bahwa kegelisahan yang ada di dalam dadamu adalah rasa kehilangan yang kau ciptakan beberapa tahun yang lalu, Shahab? Ali Shahab menjadi anak yang pendiam. Ia seperti batu-batu di sungai belakang pondok pesantren. Ia tidak menghiraukan apa yang dikatakan karibnya, Darwanto. Setiap hari ia kerap murung sendiri, diam tanpa mengamati peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang. Ali Shahab sudah tidak mau berurusan dengan rasa cinta yang ia rasakan. Baginya, cinta yang ia ciptakan pertama kali telah membawa petaka untuk dirinya. Maka jangan sampai terulang kedua kali. Di pondok pesantren ini tidak ada yang tahu soal ini kecuali Darwanto. Tentu Darwanto dipaksa untuk tutup mulut setelah Ali Shahab menceritakan panjang lebar di suatu malam dan merahasiakan sampai kapanpun. Di pesantren An-Nur, Ali Shahab menjadi santri yang santun dan penurut. Kerap ia membantu Pak Kiai merangkai taman di halaman, memperbaiki atap, dan atau mengurus urusan dapur kawan-kawannya di asrama putra. Tentu saja itu dipandang baik oleh semua ustadz dan ustazah, dipandang baik oleh kawan-kawannya. Betapa senangnya Pak Kiai ketika kawan-kawannya tergerak mengikuti apa yang dilakukan oleh Ali Shahab. Bagaimanapun, Ali Shahab tidak ingin pulang ke rumah. Ia memiliki tanggung jawab mengangkat kembali nama orang tuanya. Ia mengabdi di pesantren atas dasar dorongan hati. Hal itu sebagai bentuk terima kasih kepada pesantren. Pernah sesekali waktu ketika ia menginjak tahun kedua setelah kelulusannya, ia meminta ke Pak Kiai agar diizinkan pulang ke rumah dan mengabdi di masyarakat. Tapi keinginannya ditolak oleh Pak Kiai. Konon, Pak Kiai ingin Ali Shahab tetap tinggal di pondok pesantren dan mengajarkan ilmu-ilmu kebaikan. Sebab ia adalah anak yang dipandang baik akhlaknya. Santun tutur katanya, Pak Kiai sangat sayang kepadanya. Setiap manusia berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. Setiap orang bisa menjadi lebih baik atas perbaikan kesalahan di masa lalu. Darwanto duduk bersila. Ia meyakinkan sembari memegang pundak Ali Shahab yang sedang mencangkung sambil gelisah mengingat masa lalu. Malam 1 Muharram, para santri riuh membuat acara malam muhasabah. Ali Shahab tidak ada di pondok pesantren. Ia mendadak menghilang. Darwanto yang sedari tadi diam di rumah Pak Kiai, menemani dan membantu Pak Kiai menerima tamu karibnya, pondok asalam pun kelabakan mencarinya. Teman-temannya menyebar mencari di sudut-sudut pondok pesantren. Di tepian danau, di saung-saung, tak juga ketemu. Darwanto tidak tahu apa-apa. Biasanya ketika Ali Shahab hendak pergi, pasti ia pamit kepada Darwanto terlebih dahulu. Kemana perginya Ali Shahab? Aku tidak tahu. Coba kau cari di kamarnya. Jika tidak ada, cari di belakang pesantren. Biasanya ia duduk di tepi sungai. Baik Pak Kiai. Darwanto langsung bergegas mencari Ali Shahab sesuai dengan perintah. Tapi tidak mendapatkan hasil. Ali Shahab menghilang tiada kabar. Malam semakin larut.
Ali Sahab datang dengan muka pucat dan tergesa. Konon ia baru saja memberanikan diri datang ke rumah Halimah. Ia pelan-pelan memasuki pintu gerbang rumah Halimah. Kali itu ia tidak ingin ketahuan. Ia belajar dari kesalahan. Tahukah kau bahwa cinta mampu memabukkan seseorang untuk melakukan apa saja, melakukan apapun meski resiko melanda. Sepanjang jalan, Ali Sahab berdoa kepada Tuhan agar rencananya berhasil sesuai dengan rencana. Merapal doa-doa agar apa yang dilakukan tidak berakibat pahit seperti beberapa tahun silam. Pintu di kamar Kiai kali ini tertutup, tapi tetap tidak terkunci. Ia berjalan pelan-pelan menuju kamar Halimah. Pintu kamar Halimah sedikit terbuka. Ia langsung memandangi Halimah yang sedang tidur pulas dari celah pintu yang terbuka. Ia buka pelan-pelan pintu kamar itu. Berjalan semakin dekat. Semakin rupa agar langkahnya tidak terdengar oleh siapapun. Setelah ia puas memandang wajah Halimah, ia meninggalkan secarik surat yang ditaruh di atas meja kiri tempat tidurnya. Sungguh, kebahagiaanku hanyalah melihatmu. Kau tampak cantik ketika tidur, Halimah. Salahkah aku mencintaimu? Salam Ali Sahab. Menjelang subuh, santri-santri riuh bangun bersiap untuk pergi ke masjid. Halimah bangun dari tidurnya. Masih setengah sadar, ia tersentak, kemudian meraih secarik kertas yang ada di atas meja. Membaca secarik kertas itu, dada Halimah seperti terbakar. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu sudah ketahuan mengintipnya tidur, kini bisa kembali dan melakukan hal yang serupa. Ditambah ia meninggalkan surat. Lelaki bodoh dalam batinnya. Saya bukannya tidak suka kau kirim surat seperti ini, Sahab. Tapi kelakuanmu ini sangat bodoh. Aku sangat membenci lelaki yang bersikap tidak sopan. Tambah Halimah sambil merobek kertas kemudian meremas-remas secarik surat itu. Darwanto menceritakan kepada Ali Sahab bagaimana kepanikan Pak Kiai dan dirinya ketika dia tidak ada. Ali Sahab hanya tersenyum kecut. Kemana kau semalaman? Aku pergi ke rumah Halimah. Kan sudah aku ceritakan ke kau. Jadi itu benar adanya. Ali Sahab mengangguk. Ia tersenyum bahagia. Bibirnya mekar serupa bunga-bunga kemboja di tepian sungai belakang pondok pesantren. Setan kau, bagaimana bisa? Mereka akan menghabisimu jika kamu ketahuan. Buktinya, sekarang aku kembali di sini dan baik-baik saja, bukan? Mereka tertawa sambil terpingkal-pingkal sambil menepuk paha. Siang yang terik, tamu-tamu sudah berdatangan semakin riuh. Mereka ingin menemui Pak Kiai untuk berkirim doa, meminta pendapat, petunjuk, dan pertolongan atas hati yang bimbang atau soal pekerjaan. Orang-orang datang membawa berbagai makanan. Darwanto dan Ali Sahab diminta membantu menerima tamu. Ada lelaki berpeci putih, berpakaian rapi, datang dengan muka kebingungan. Ia bercerita kepada Pak Kiai bahwa dirinya diminta oleh warga dan kampungnya untuk menjadi imam sholat Muharram demi kemakmuran dan hidup lebih baik. Adakah keharusan sholat Muharram yang dilakukan secara bersamaan untuk ketaatan perayaan di tahun baru? Apa yang harus saya lakukan, Gus? Pak Kiai diam. Ia menarik napas dalam, kemudian menghempaskan secara panjang. Pulanglah, rayakan dengan pengajian. Sampaikan kepada mereka, jangan terlalu terbenam oleh berita-berita di internet yang tidak jelas asal-muasalnya. Apa yang kau harapkan, Sahab? Pak Kiai menepuk pundak kanan Ali Sahab. Ia tersentak.
Bibirnya mengatut dan susah untuk berucap. Dia mencintai seseorang, Pak Kiai. Lancang Darwo. Ali Sahab menggerutu sambil menatap muka Darwanto yang menyebalkan. Darwanto menahan tawa. Siapa yang kau cintai, Sahab? Lelaki baik sepertimu pasti banyak yang ingin memiliki. Ali Sahab diam. Ia tidak mampu berkata-kata. Dalam doanya agar ia bisa dipersatukan dengan Halimah. Ia hanya ingin mencintai Halimah untuk selama-lamanya. Hari demi hari, rasa itu semakin tumbuh dan beranak pinak. Malam yang dingin, Ali Sahab berharap rencananya kembali berhasil. Ia ingin menatap kembali bagaimana cantiknya Halimah ketika tidur. Tapi kali ini langkahnya terhenti. Ketika ia sampai di bibir gerbang, rumah Halimah terbuka lebar. Ia melihat orang-orang riuh di depan rumah. Berbagai tikar terhampar di beranda. Sambil memegang dada, mata Ali Sahab mendelik ketika memandang di tepian langit-langit depan rumah melingkar janur kuning yang begitu indah.